Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya mosi kali ini, yaitu mengenai Dewan ini menyayangkan penggunaan jasa influencer oleh pejabat pemerintah untuk menginformasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah kita dengarkan tadi, bahwa influencer merupakan salah satu cabang marketing atau pemasaran yang dilakukan oleh seseorang, beberapa kelompok hingga organisasi yang dilakukan dengan bertujuan agar bisa memasarkan serta menginformasikan beberapa produk dan informasi penting kepada khalayak ramai. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya yang juga berisikan beberapa sanggahan terhadap pembicara dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, melihat dari pengguna media sosial di Indonesia yang kini makin bertambah banyak setelah ditelusuri oleh We Are Social, yaitu dengan adanya 191 juta banyaknya pengguna media sosial di Indonesia pada bulan Januari 2022. Dewan Juri yang terhormat, mengingat dengan hal tersebut bahwa banyaknya pengguna media sosial dapat sangat membantu dengan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, tim saya sangat tidak setuju dengan mosi tersebut, di mana dewan tersebut sangat menyayangkan adanya penggunaan jasa influencer, di mana jasa ini merupakan salah satu jasa marketing atau pemasaran yang dapat dipastikan memiliki beberapa penonton atau pembaca yang dapat menyimak video ataupun informasi yang berupa gambar tersebut dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, di samping itu, kita juga perlu memikirkan adanya pola pikir masyarakat yang cenderung ke belakang serta tradisional atau terlalu kuno, di mana mereka hanya mampu, dalam konsep ini, mereka hanya mempercayai adanya informasi yang didata melalui koran ataupun beberapa media lainnya yang secara tertulis, yang dimana menurut mereka hanya informasi-informasi tersebut yang terverifikasi. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa adanya pengguna media sosial, terlebih hal tersebut digunakan oleh beberapa kaum muda yang tentu saja memiliki pengetahuan lebih tentang media sosial yang mereka gunakan. Tentu saja di sini tugas influencer dapat digunakan dengan sangat baik, terlebih dalam menginformasikan kebijakan publik. Banyak sekali masyarakat di luar sana dan juga beberapa pedalaman yang tidak dapat mengetahui dengan pasti adanya kebijakan publik yang diberitakan oleh pemerintah oleh karena keterbatasan ekonomi, sehingga tidak bisa mendapatkan beberapa informasi baik dari media sosial ataupun beberapa tempat lingkungan yang memang jauh dari pusat adanya pemberitahuan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, untuk menghindari adanya demokrasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang juga disebabkan serta dipicu oleh kurangnya informasi yang pasti, di mana mereka hanya mendapatkan sebagian informasi yang kurang pasti dan memengaruhi beberapa orang sehingga menjadi massa yang melakukan demokrasi kepada pemerintah hanya karena kurangnya informasi dan juga ketidakpastian, sehingga menimbulkan beberapa sara dan juga pertentangan dengan pendapat mereka dan juga pemerintah. Oleh sebab itu, tugas atau pentingnya influencer di sini sangat membantu para pejabat pemerintah dalam menyampaikan argumentasi serta kebijakan mereka kepada publik tanpa harus mengkhawatirkan adanya ketidakmerataan informasi yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini masyarakat juga sangat diajak serta dihimbau agar terbiasa untuk membaca dan literasi, agar tidak tertinggal oleh informasi-informasi penting yang diadakan untuk mereka sendiri, dimana seperti yang telah kita ketahui bahwa adanya keminusan atau kekurangan dalam Indonesia dalam bidang literasi atau membaca.
Kurangnya pembacaan atau kegiatan membaca tersebutlah yang dapat membuat kesalahpahaman dan pertentangan beberapa publik yang memicu adanya demokrasi atas nama informasi yang kurang pasti dan juga valid. Dewan juri yang terhormat, mosi kali ini eh, sangat ditentang oleh tim kami di mana penggunaan jasa disayangkan. Penggunaan jasa influencer sangat disayangkan oleh beberapa dewan yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk menginformasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Dewan juri yang terhormat, influencer melakukan beberapa hal tersebut juga bukan karena dipicu oleh adanya suruhan atau permintaan dari pihak pemerintah sendiri. Terkadang ada juga beberapa influencer yang melakukan marketing atau pemasaran informasi tersebut secara dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan pemerintah, di mana hal tersebut tentu saja sangat menguntungkan pemerintah dalam menyebarkan informasi tersebut tanpa adanya halangan tertentu. Dewan juri yang terhormat, di mana influencer juga merupakan beberapa orang yang melakukan pemasaran untuk ditonton oleh khalayak ramai untuk memengaruhi beberapa khalayak yang membaca atau mendengar berita atau pemasaran mereka tersebut. Tentu saja para masyarakat hanya akan mempercayai dan juga mengidentifikasi influencer-influencer yang memberikan pernyataan secara resmi, secara valid, terverifikasi dan juga tidak mengecoh dari topik yang ia bahas, yang dalam arti atau dalam konteks influencer tersebut adalah orang yang sudah berpendidikan dan juga sangat ahli dalam bidang tersebut. Bahkan bila perlu, influencer yang digunakan oleh pejabat pemerintah merupakan orang-orang yang memang memiliki lisensi ataupun sertifikat dalam penyebaran informasi. Terlebih informasi tersebut merupakan salah satu informasi penting yang disampaikan dari pemerintah langsung kepada publik. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat tidak setuju dengan adanya mosi kali ini, di mana Dewan ini menyayangkan penggunaan jasa influencer oleh pejabat pemerintah untuk menginformasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.